Karena berdarah turunan bangsawan asal Padang, setelah menikah dia mendapat gelar warisan seperti ayahnya juga, Marah. Maka nama lengkapnya menjadi Marah Ahmad, baik karena darah turunan, baik karena pendidikan dan pergaulan, maupun karena pakatnya sebagai pegawai pribumi yang tinggi di balai kota. Dia menjadi golongan angku-angku yang dihormati. Ketika tahu Belanda akan kalah perang melawan Jepang, kerisauan hati menimpanya. Risau yang berat. Dari bacaan dia tahu kerajaan Jepang dikuasai oleh militer yang fasis, yang memerintah secara totaliter. Artinya, kekuasaan tidak tersentuh. Artinya, hukum negara tidak berlaku terhadap mereka. Artinya, halal bagi mereka berbuat apa saja terhadap rakyat. Maka mentalnya Marah Ahmad tidak siap menghadapi perubahan yang akan terjadi. Sebagai pegawai negeri yang telah bertahun-tahun mengabdi kepada sistem hukum berdasar undang-undang yang berlaku, gamang juga dia menghadapi pemerintahan militer fasis itu. Dia tidak tahu apakah dia akan diterima terus bekerja oleh Jepang atau tidak. Kalau tidak, ya tak apalah, itu malah lebih baik. Kalau dimestikan bekerja terus, apakah dia mampu? Dia yakin tidak. Namun perasaan Marah Ahmad tercabik-cabik ketika menghadapi peristiwa yang terjadi pada awal kedatangan tentara Jepang itu. Pada mulanya, dia heran, bahkan hampir tidak percaya bahwa tentara yang pendek-pendek dengan baju berwarna oker seperti warna tanah yang kelihatan kumal dan tidak rapi pula bisa mengalahkan militer Belanda yang perwiranya pada Mandarin. Dia teringat ucapan Setip Jari, Jepang seperti umat ini, kok bisa mengalahkan Belanda tanpa perang? Tapi mengapa Belanda bisa sampai ratusan tahun menjajah kita? Meski dia berduka oleh kehilangan ikasnya yang Belanda, namun dia mengerti kalau seluruh penduduk mengeluhkan Jepang, yang dipandang sebagai sang pembalas yang menjanjikan kehidupan baru. Mungkin karena rakyat tidak pernah merasa bersahabat dan Belanda yang penguasa itu. Ada jarak yang berantem lebar pada mereka. Bahkan Marah Ahmad sendiri pun merasa ada jarak antara dia dan pegawai Belanda yang meski bego sekalipun. Hubungan dia dengan Belanda hanya di kantor. Di luar itu, jembatan penghubungnya putus. Panglima militer sang pembebas itu minta kepada pemimpin masyarakat agar menjaga ketertiban dan keamanan kota dan desa. Dan kata pemimpin itu kepada penduduk, kasih lihat pada Jepang itu, kita mampu mengurus negeri kita sendiri tanpa mereka. Maka situasi memang aman, baik siang maupun malam. Militer Jepang betul-betul tidak diperlukan. Serdadu dan perwira Jepang yang bertemu di jalan diperlakukan rakyat sebagai tamu asing biasa saja. Anak-anak kecil saja yang suka berteriak Banzai Nippon bila mereka berpapasan. Tapi setelah 2 minggu dalam keadaan aman, hingar-bingar terjadi di kampung sini. Ketika berada sampai ke Pinang-Pinang, dia pikir bahwa perang Cina melawan Jepang sudah telah menyerang ke kota Padang. Akan tetapi ketika dia tahu bahwa rakyat yang merampok itu kota kecil, Marah Ahmad bukan terus menangis. Kemarin kok tiba-tiba ada perampokan? Kemana kamu coba main rakyat? Kemana bangsa itu tiba-tiba dibadat? Karena Jepang berperang dengan mereka. Bangunnya mengalami pada sakit jari ketika mereka ketemu pria. Karena cerita itu kafir, aku, kata Jatip Jari. Di zaman Nabi Muhammad, umat itu baik-baik dengan orang kafir. Tapi aku pergi sana, sama-sama Arab dengan Muslim. Di sini Cina tidak sama dengan kita, aku. Alasan murahan, sumutlah Ahmad. Hari berikutnya, lebih banyak toko Cina yang dijarahi. Penduduk desa dari tepi kota pun datang. Itu dapat dilihat Marah Ahmad dari semua kantornya. Orang yang lewat dari arah kiri bertangan kosong, yang lewat dari arah kanan memotong macam-macam barang. Ada yang memikul segulung kain, ada yang memboyong peralatan atau dapur atau rumah tangga,
Ada yang mengukur beberapa ban sepeda atau suku sedangnya. Anak-anak pun ikut mengikuti bareng-bareng di luar kali mereka tidak tahu gunanya. Biadab, biadab semua, kata Marah Ahmad dengan suara menggema ke seluruh ruang kantornya. Sehingga para pegawai yang berteramai-ramai di pintu kantor menyaksikan orang yang habis ditampok pada menoleh kepadanya. Hai Kimi, kok jadi begini bangsa kita? Mana agamanya yang mulia? Mana adatnya yang tinggi? Katanya kepada salah seorang pegawai yang mereka dekat. Tidak tahulah, Iku, kata pegawai itu. Kemudian dilanjutkannya, kata orang, Jepang itu yang mulai, Iku. Mereka juga merampok. Kata orang ada bangsa kita yang jadi kasih tangan Jepang. Pada lengan kanannya pakai ban kain dan huruf F, diiringi 2 orang serdadu. Dia yang mendobrak pintu toko, lalu membuang-buang barang keluar. Kemudian dia suruh rakyat menjarah. Serdadu itu melihat saja. Iku, sederetan toko di Cina di jalan itu dirampokin. Kemudian orang itu pergi ke jalan lain. Toko Cina di sana dirampok juga. Iku, kata Mimi. Kemarin-kemarin mereka minta orang-orang menjaga keamanan. Aman. Tapi kini mereka suruh orang mengacau. Pemerintah macam apa ini? Pemerintah bajak laut, kata Marah Ahmad dengan emosi yang menguap. Lalu dia masuk ke kamar kerjanya. Duduk dilungai di kursi, lama juga dia begitu. Setelah itu dia sandarkan kepalanya ke sandaran kursi, sambil menatap topeng dia berpikir dan berpikirkan. Tapi tidak satupun alasan perampokan itu yang terima akal. Tiba-tiba lewat tengah hari, dari arah jalan mereka dengan huruf kukuh, pegawai balai kota itu serentak berlompatan ke arah pintu. Marah Ahmad ragu berpikir. Mesti lesu, dia ikut ke pintu. Ada apa? Tanyanya dari seorang pegawai yang baru datang dari luar kantor. Marah Ahmad mendapat cerita bahwa pembutai tiba-tiba datang, lalu menembaki orang perampok. Dengan lunglai Marah Ahmad kembali ke kursinya. Duduk terpengah, perlahan-lahan muncul gambaran situasi dalam pikirannya. Mulanya, Jepang itu minta agar penduduk menjaga keamanan. Lalu mereka suruh rakyat menjarah. Lalu, hari berikutnya mereka menembaki penjara. Itu faktanya. Tapi mengapa? Pertanyaan itu berulang-ulang dalam pikirannya. Terhenti ketika seorang perwira Jepang yang berpakaian rapi dengan kerah putih yang menyembul keluar tengkuk jasnya, mengenakan sepatu las yang hampir sampai ke lutut, dan pedang samurai tergantung pada pinggang kiri. Diiringi seorang ajudan yang berpakaian hampir sama rapinya. Seorang Indonesia yang mengenakan jas basi, yang wajahnya hampir dikenalnya pun ikut. Marah Ahmad menyongsong tamunya dengan gayanya karena tidak tahu cara menyambut yang pantas. Lalu perwira itu bicara dalam bahasanya dengan gaya yang terputus. Orang Indonesia pedasi itu yang menerjemahkannya. Meski Marah Ahmad mengerti, namun dia tidak paham pada maksud sesungguhnya dari perwira itu. Rangkaian kata-katanya menurut pemahaman Marah Ahmad ialah Nippon Indonesia sama-sama, tapi negeri ini tidak aman. Di mana-mana ada kekacauan. Bangsa Indonesia tidak mengurus diri sendiri. Mulai hari ini, militer memerintah. Perwira ini jadi wali kota. Nippon Indonesia sama-sama. Kamu licik, Marah Ahmad memaki dalam hatinya sehingga seluruh tubuhnya gemetar karena menahan marah. Kemudian Marah Ahmad melihat selembarangan terpasang di dinding ruang depan kantornya. Isinya maklumat menyatakan bahwa mulai hari itu kaum militer mengambil alih pimpinan pemerintah. Seluruh kantor dan toko supaya bisa dibuka seperti biasa. Rakyat dilarang mengibarkan bendera merah putih. Waktu di jalan pulang, selebaran itu bertebaran pada tembok-tembok pagar rumah penduduk. Kini Marah Ahmad baru tahu sandiwara model militer itu. Mereka tidak suka negeri ini diurus oleh rakyat menurut cara rakyat. Militer ingin menguasai dan berkuasa atas semua yang ada di bumi ini. Oleh karena negeri bisa aman oleh rakyat sendiri, mereka buat provokasi supaya situasi kacau. Kekacauan itu dijadikan dalih untuk mengambil kekuasaan ke dalam tangannya. Tapi mengapa kekacauan itu diarahkan kepada Cina?
Berhari-hari kemudian dia baru sadar mengapa toko-toko Cina dijadikan sarana penjarahan. Bukan karena perseteruan kedua bangsa itu di Tiongkok, melainkan cara yang gampang untuk memancing sentimen rakyat. Sentimen yang ditumbuhkan dan dipelihara oleh pemerintah kolonial selama ini, agar penduduk tetap terpecah belah karena perbedaan ras, karena perbedaan suku, dan perbedaan agama. Marah amat tidak bisa menerima taktik dan cara militer demikian. Kalau mereka mau berkuasa, mengapa harus dengan taktik dan cara yang kotor itu? Rakyat toh tidak berani melawan militer bersenjata. Hari pertama Marah amat masuk kantor, dia datang dengan setengah hati. Ketika dia pulang, hatinya yang setengah itu tidak bersisa lagi. Soalnya, ketika seluruh pegawai dikumpulkan di lapangan balai kota untuk mengikuti upacara penaikan bendera Hinomaru, seorang pegawai tua yang buntal tubuhnya digampar tetar kepalanya. Karena waktu membungkuk ke arah bendera itu, dia hanya menentukan kepalanya saja, maka hatinya mati seperempat. Lalu ketika wali kota yang bicara itu mulai menghadap, dia tidak membungkuk, dia hanya mengangguk saja seperti yang biasa dilakukan dengan menghadap wali kota yang Belanda. Jepang juga teriak-teriak, meski Marah amat tidak mengerti bahasa Jepang ataupun, namun dia tahu dia dimaki-maki. Kemudian dia disuruh membungkuk, lalu dia membungkuk. Persis saat itu hatinya habis. Besoknya, dia tidak mau masuk kantor lagi. Menurut cerita anak tua, Marah amat kepala si Dali tahun-tahun kemudian, 10 hari setelah tidak masuk kantor, ayahnya dijemput ke Petai. 15 hari setelah ditahan, dia dibebaskan oleh salah sepupunya yang diinvestasi Jepang. Tapi pada hampir seluruh tubuhnya ada bekas memar dan ibu jari kakinya dibalik perban, karena kukunya dicabut ke Petai waktu disiksa dalam tahanan. Satu-satunya kalimat yang diucapkan beberapa hari setelah di rumah ialah Nippon Indonesia sama-sama. Nippon Indonesia sama-sama.